Semangat Bapak Ibu. Semangat. Jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan sehat semua, panjang umur, rezekinya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitul Mustafa, dalam hal ini yaitu Bapak Haji Rusdam dan seluruh pengurusnya, kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore ini alhamdulillah seneng gak Bu? Bapak-bapak seneng gak? Senengnya karena mau dekat Ramadan apa seneng dapat bingkisan? Dua-duanya. Yang senang Ramadan tunjuk tangan. Nah, cuma 2 orang ya. Yang senang bingkisan? Wah, semua. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sya'ban tinggal berapa hari lagi Bu? Bu, tinggal berapa hari lagi Sya'ban? Tinggal 3 hari lagi. Sya'ban akan meninggalkan kita dan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan kita harus senang, harus bahagia, harus lapang. Kenapa? Karena marhaban ya Ramadan. Marhaban artinya apa? Senang karena ada tamu agung yang akan datang, yaitu tamu Ramadan. Makanya sebelum bulan Ramadan tiba, yang masih punya utang puasa segera bayar. Punya utang puasa Pak? Punya. Harus segera dibayar. Kenapa segera dibayar? Belum tentu umur kita sampai ke bulan Ramadan. Betul nggak? Betul. Matian itu deket apa jauh sama kita? Dekat, mati dekat apa jauh? Dekat. Bisa jadi hari ini kita di sini duduk bareng, pulang dari sini udah dijemput sama siapa? Israel. Betul nggak? Betul. Karena itu kalau udah dijemput sama Israel, masih punya utang puasa, masih punya utang sholat, kira-kira di kuburannya surga apa neraka tuh? Hah? Tertawa. Ya. Para bapak ibu sekalian, Bu, Pak, halo. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Nabi paling seneng kalau bulan Sya'ban Nabi berpuasa. Kenapa? Turfa'ul a'mal. Amal kita selama 1 tahun dilaporin ke hadapan Allah di bulan ini. Kalau bapak ibu dilaporin sama malaikat ke hadapan Allah, amalnya lagi puasa. Bagus nggak tuh? Bagus.
Dilaporin bulan ini lagi zikir, bagus nggak? Bagus. Dilaporin bulan ini lagi baca Al-Quran, bagus nggak? Dilaporin bulan ini lagi melakukan kebaikan, tuh enak tuh sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, para bapak ibu sekalian, dilaporin sama malaikat, bulan ini puasa masih punya utang, sholat masih punya utang, betul bu? Betul. Kira-kira enak nggak tuh laporannya ke atas? Na'udzubillah. Nah karena itu bapak ibu sekalian, biar kita ditolong oleh Nabi, pengen nggak ditolong sama Nabi? Pengen nggak ditolong sama Nabi? Nabi kita siapa bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen deket sama Nabi seperti ini nih, deket sama Nabi di bulan ini dan seterusnya, banyak-banyak baca sholawat. Siapa yang bisa sholawat Jibril? Siapa yang bisa sholawat Jibril? Ah, sini Pak. Mantap nih. Ya, sini Pak. Ah, jangan ragu-ragu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ikutin. Dari mana Pak? Dari Jekan, Sukasejati. Sukasejati. Coba Pak, sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa? Sholawat, sini Pak, sini Pak. Ini udah. Ya belum, udah, udah. Nah, bapak ini ayo sini. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ikut bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan? Sini dulu, bentar. Nah, tenang. Kita bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng-bareng. Semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Aki dari mana Ki? Saya dari Cibitung. Cibitung. Iya. Saya mau kasih hadiah. Mau duit apa mau buku? Apa ya? Senaran coba bukunya mana tadi? Duit dah. Duit dah. Duit dah pakai gitu ya. Ya. Karena Pak apa tuh namanya? Azumar. Pak Azumar udah bisa jawab pertanyaan saya, itu sholawat Jibril. Pak Azumar tiap hari kerjanya apa? Di sini Pak, di MM. Iya apa maksudnya? Saya mengutin gitu. Kas makan sampah. Sampah-sampah. Iya, iya. Nah, nanti pesan saya nih Pak Zumar ya, sambil mengutin sampah, sambil bekerja, baca sholawat itu sebanyak-banyaknya. Insya Allah Pak ya. Nanti Nabi akan datang menolong apa kesulitan Bapak. Pengen nggak datang ziarah ke rumah Nabi? Pengen dong Pak. Udah belum? Belum. Nah, pengen. Pengen. Sering-sering sebut nama Nabi. Nih hari ini, tadi maunya duit? Duit. Enggak mau buku? Enggak mau. Masya Allah, saya udah bawain buku saya tuh Pak. Nih, Pak Zumar tuh, lumayan. Aduh.
Ya. Ini dibagi dua sama ibu ada di sini, Sri? Ibu nggak ada. Oh, nggak ada. Nih, mudah-mudahan bermanfaat. Tuh kan? Iya. Baru sholawat Jibril udah dapet. Dapat ya. Ya, apalagi kalau sholawatnya dibaca apa 1000 kali. Insya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Sya'ban. Ya, Dari bulan Sya'ban terus sampai Bapak tutup mata, jangan tinggalkan sholawat. Sekarang ketemu saya, tahun depan nanti ketemu lagi, Bapak amalin tiap hari, Bapak cerita apa kelebihan, keutamaan yang Bapak dapat dengan sholawat yang Bapak baca. Jadi sambil ngumpulin sampah, baca apa? Salawat. Sholawat. Jibril ya. Jibril. Ya, oke. Selamat Pak. Ya. Nanti setahun kita ketemu, Amin. Bapak cerita Amin. apa kelebihan Bapak sholawat sepanjang tahun. Ya, selamat Pak. Duduk. Tuh, Masya Allah. Masih mau Bu? Masih mau Bu? Mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering-sering bersolawat, pasti Bapak Ibu kesulitan hidup kita akan Allah mudahkan. Coba Bapak Ibu praktekkan. Sholawat apa aja boleh. Mau sholawat nariyah boleh. Mau sholawat Ibrahimiyah boleh. Mau sholawat Busra boleh. Mau sholawat yang tadi Bapak baca tuh boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Sekarang siapa yang bisa sholawat nariyah? Ayo maju. Masih ada. Ada yang masih. Nah, Masya Allah. Ya. Sholawat. Ibu nggak ada bisa sholawat nariyah? Coba Pak, laguin Pak, laguin. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa naskal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Masya Allah. Ini mau hadiah lagi juga? Apa terima kasih aja? Oh, terima kasih aja. Coba Pak, bareng-bareng ayo. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ada Pak. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqadha bihil hawaiju bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma. Bapak berapa kali baca sholat nariyah tiap hari? Berapa kali? Ini saya kasih amalan buat Bapak Ibu semua ya.
Tiap hari. Saya dapat ijazah dari Dr. Alfian, tesisnya tentang keutamaan sholawat nariyah. Baca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Berapa kali, Bu? 11. Baca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Minta sama Allah apa kesulitan hidup kita. Dengan sholawat nariyah 11 kali tiap habis sholat, Allah mudahin segala kesulitannya. Punya nggak kesulitan, Pak? Punya, Pak. Ibu-ibu punya nggak kesulitan? Banyak apa banyak? Banget apa banget? Masya Allah ya. Jadi kalau kita merasa banyak kesulitan kita, amalannya sering-sering baca sholawat nariyah setiap habis sholat berapa kali? 11. Nih saya kasih Pak. Pak apa namanya? Solihin. Masya Allah Pak Solihin nih tuh masih 50. Masya Allah ini asli. Asli. Mau buku apa duit? Duit aja. Duit aja katanya. Nih Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Diamalin Pak ya. Berapa kali setiap sholat? 11 kali. 11 kali. Nanti tahun depan ketemu saya lagi. Insya Allah. Apa kelebihannya setelah Bapak mengamalkan itu? Bu, mau itu diamalin? Ya, silakan Pak. Masya Allah. Masih semangat masih? Masih semangat. Oke, waktunya masih ada 45 menit ya. Jadi para bapak ibu sekalian, tuh satu, amalin sholawat jangan pernah ditinggal. Nih, ada pesan dari Ustazah Haji Alimah Idrus. Kata beliau apa? 2 hal yang jangan pernah engkau tinggalkan. Berapa Pak? 2. Jangan pernah engkau tinggalkan 2 hal. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau engkau berani tinggalkan sholat, berarti engkau berani tinggalkan Allah. Kalau Allah saja udah berani engkau tinggalkan, maka jangan pernah berharap apa yang engkau minta itu diberi. Kenapa? Karena dialah Allah lah maha penentu segalanya. Kita hidup karena siapa? Kita hidup karena kita mati, karena kita bisa nafas, karena kita bisa sukses, karena kita bisa berduduk di sini juga karena. Maka jangan pernah engkau tinggalkan Allah. Kalau sekali-kali engkau berani tinggalkan Allah, maka Allah akan meninggalkan kita. Tuh, kenapa para bapak ibu sekalian, sholat jangan pernah ditinggal. Karena sholat itu amal yang pertama kali nanti ketika kita mati yang ditanya itu sholat, bukan amal yang lain. Ketika ditanya, rapihkah sholat kamu, bereskah sholat kamu, sempurnakah sholat kamu? Kalau sholatnya rapi, sholatnya beres, sholatnya nggak pernah ditinggal, kata Nabi, waqad aflaha wa anjaha, orang itu pasti berhasil dan sukses. Maka kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat itu ada di sholat. Maka dalam Al-Quran sholat itu disebut hasanah. Disebut apa Pak? Hasanah. Sholat itu disebut hasanah. Kenapa hasanah? Karena kata Allah, setiap hasanah itu akan menghapus dosa. Bapak ibu punya dosa? Punya dosa? Banyak dosanya? Cara menghapus dosa salah satunya dengan sholat.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. Ya, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya hasanat, yaitu sholat, itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Terus bagaimana dengan orang yang nggak sholat? Dihapus nggak dosanya? Nggak akan dihapus. Maka Nabi mengkiaskan, Nabi mencontohkan orang yang sehari 5 kali sholat itu seperti rumahnya, di depan rumahnya ada air sungai yang mengalir, yang bersih, yang jernih. Di depan sungai, rumahnya depan sungai itu, orang itu mandi sehari 5 kali. Pagi-pagi udah mandi dengan air sungai. Entar siang udah mandi dengan air sungai. Sore udah mandi lagi. Menjelang maghrib udah mandi lagi. Malam mandi lagi. Kira-kira kalau ada orang sehari 5 kali mandi, kotor nggak badannya? Bersih nggak? Bersih. Itulah orang sholat. Makanya Bapak Ibu selalu berdoa biar dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa Bapak Ibu minta, ya Allah berikan saya dunia ini hasanah, dunia ini bahagia, dunia ini senang? Kenapa? Orang yang hidupnya hasanah, orang yang hidupnya senang kalau dia sholat, pasti senang. Dan itu sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya, Bu? Ya Allah berikan saya dunia ini baik. Berikan saya ya Allah dunia ini bahagia. Jadi orang kalau pengen bahagia, maka kata Allah hasanah. Hasanah itu adalah apa? Sholat. Wa fil akhirati hasanah. Ternyata orang yang sholat itu bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Dan bukan hanya bahagia, wa qina azabannar. Orang yang sholat di dunianya bahagia, di akhirat bahagia, dan di akhirat jauh dari siksa api neraka. Tuh, alhamdulillah. Ini mau bulan Ramadan nih, maka disebut apa? Tarhib. Apa tarhib artinya Bapak Ibu sekalian? Tarhib itu lapang, dadanya seneng, gembira menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa gembira? Karena di bulan Ramadan semuanya amal-amal soleh dilipat gandakan. Sholatnya berlipat, puasanya berlipat, sedekahnya berlipat, zikirnya berlipat, sambil bekerja, sambil berpuasa, sambil bekerja, sambil berzikir, sambil bekerja, sambil bersolawat, berlipat ganda. Makanya kita tarhib itu artinya apa? Siap. Apa aja yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan, kita siap. Makanya di sini ada tarhib. Tarhib itu artinya lapang, hatinya sudah siap menerima perintah-perintah Allah selama bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu saya cek, di bulan Ramadan yang Allah perintahkan satu-satunya ibadah yang wajib di bulan Ramadan dan hanya datang 1 tahun sekali, ibadah apa? Puasa. Nggak akan ibu bapak temui puasa Ramadan di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Makanya orang yang puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa. Berapa dosa yang dihapus selama bulan Ramadan?
1 hari sebanding dengan 30 hari. Ya. Setahun berapa hari Bapak Ibu sekalian? Setahun berapa hari? 360 hari. Ya, 360. Nah, 1 hari itu di bulan Ramadan dibanding puasa 10 hari. Jadi kalau ada orang 1 hari puasa, sama dengan dia pahalanya 10 hari di bulan lain. Berarti kalau dia puasa 30 hari, berapa ratus hari? 300 hari. Ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, maka menjadi 360 hari. Kalau ada orang 1 hari enggak puasa di bulan Ramadan, dia enggak akan kebayar di bulan lain, enggak akan kebayar, dan enggak akan ketemu lagi pahala yang sebesar itu. Makanya dalam ayat Ramadan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Bapak Ibu paham nggak apa arti tatakun? Apa Bu? Pak, tatakun apa artinya? Takwa. Takwa itu dalam ayat lain disebut bekal. Bekal buat kemana? Bapak Ibu akan pulang kampung nggak? Pulang kampung nggak? Kalau pulang kampung bawa bekal nggak? Ibu dari mana kampungnya? Hah? Kampung dari mana? Kah? Ada dari Jawa Tengah ada? Kalau Bapak Ibu besok Lebaran pulang kampung bawa bekal nggak? Itu baru dari Bekasi ke Jawa Tengah udah bawa bekal. Apalagi kalau pulang kampungnya ke alam kubur. Pulang kampung alam kubur enggak? Pulang kampung ke alam kubur enggak? Pasti masuk kuburan enggak? Halo? Ini kalau masuk kubur diem aja ya. Pasti masuk ke alam kubur enggak? Pasti. Semuanya masuk ke alam kubur. Ketika orang masuk ke alam kubur, kudu bawa apa? Bekal. Dan bekal terbaik orang masuk pulang kampung itu bekal takwa, dan itu ada di puasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kudu nganggap gini. Nih, kudu nganggap gini. Besok kan kita puasa. Anggap Ramadan besok Ramadan terakhir kita di dunia. Karena belum tentu Ramadan tahun akan datang ketemu lagi. Ya, banyak nggak teman-temannya Ramadan tahun lalu masih kerja bareng? Ramadan tahun ini udah pulang kampung duluan. Ada nggak? Bisa jadi Ramadan ini kita ketemu, Ramadan tahun depan kita udah nggak ketemu. Kalau kita udah nggak ketemu lagi dengan bulan Ramadan, bekal apa yang kita bawa? Makanya kenapa orang berpuasa dapatnya bekal takwa, itu yang akan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Ya, jadi targetnya besok bulan puasa, jangan sampai ada Ramadan yang tidak berpuasa. Satu, kalau nggak berpuasa dosa besar, apalagi sengaja. Yang kedua, bahwa 1 hari nilai puasa Ramadan nggak bisa dibayar dengan 1 tahun di bulan lain. Ketiga, belum tentu kita di bulan Syawal umur kita sampai. Semakin berat pekerjaan kita di dunia, kemudian diiringi dengan ibadah puasa, maka dia semakin besar punya nilai pahalanya. Itu pasti. Ya, al-ujur ala qadril masyaqqah. Jadi pahala itu tergantung seberapa berat pekerjaan yang dia lakukan. Semakin berat pekerjaannya, maka semakin besar dia punya pahala. Apalagi niatin saya bekerja ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu,
Ini masih lanjut. Masih kasih kuis mau? Masih kasih hadiah mau? Mau? Mana coba? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa niat puasa Ramadan? Ilokan. Wah, sini mak. Sini mak. Ayo cepetan. Masa puasa Ramadan kagak bisa ya? Gampang apa gampang nih? Mak, masih punya utang puasa? Saya sekarang udah nggak main, jadi nggak punya utang. Alhamdulillah ya, udah manepos. Jadi udah nggak punya utang. Nah ini luar biasa nih, sempurna puasanya ya. Sambil bekerja, sambil berpuasa. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur ya, sehat walafiat. Asli dari mana mak? Lampung. Suka Sejati. Sini kampung Sukasejati. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Mak, coba niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sholawatin an adai satu sahmi Ramadan nanti sangat dikabulkan ta'ala. Yang kaulah puasa itu dinamakan keperluan Ramadan dengan satu menang. Itu bahasa apa mak? Bahasa Indonesia mak, bahasa Indonesia mak. Bahasa Indonesia. Oke. Oke. Saya ucapin selamat Maya. Sini Ron, itu Ron. Karena dompetnya ada di mobil, jadi emang nggak saya kasih buku, nggak saya kasih duit, ya. Mas saya kasih buku, biar Mas besok bisa selalu melihat gambar saya. Nah, ini Mak tanggapin, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan. Baca Mak, apa bacaan Mak? Hamba beruntung. Yang beruntung. Hamba beruntung dunia akhirat. Nah, Insya Allah ya. Jadi kalau pengen beruntung dunia, beruntung akhirat, nah ini miliki bukunya. Amin. Ya, kasih Ma. Oke. Ayo Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnat apa? Taraweh. Walaupun sunnah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jangan sampai tidak sholat, karena belum tentu tahun depan ketemu taraweh. Dan sholat sunat taraweh hanya ada di bulan Ramadan, makanya disebut syahrul qiyam. Ramadan itu bulannya melakukan qiyam. Qiyam itu sholat. Kata Nabi, man qama, siapa orang yang melakukan sholat fi Ramadan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi dengan puasa dosa dihapus, dengan sholat taraweh puasa dihapus. Kapan aja Bapak Ibu lakukan silakan. Habis sholat isya tidur dulu, nanti jam 10, jam 12 bangun, silahkan, boleh. Menjelang bersaur, baru sholat taraweh jam 3, jam setengah 4, boleh. Mau yang 8 rakaat, boleh. Mau yang 20 rakaat juga apa? Boleh. Yang kagak boleh? Yang kagak sholat. 8 kagak, 20 apa? Kagak. Anggap Bapak Ibu sekalian, ini sholat taraweh saya terakhir. Maka sebisa mungkin dah,
Berjamaah boleh, sendiri-sendiri juga apa tuh? Boleh, karena repot, karena bekerja, mungkin lelah, capek Bapak Ibu sekalian ya. Maka nanti sholat di rumah sendiri boleh, boleh. Yang penting pesan saya jangan ditinggal. Maka kalau kita meninggalkan sholat berarti kita berani meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Maha Penentu hidup dan mati kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, hari ini kita senang, kita gembira, kita lapang, kita siap menerima apa yang Allah perintahkan selama bulan Ramadan. Siap berpuasa, siap sholat taraweh, siap jangan tinggalkan sholat fardu, siap juga berzakat, bersedekah, berinfak, siap juga membaca Al-Quran. Maka pesan saya tadi satu tuh, sambil bekerja, sambil bersolawat, nanti pasti ada keutamaan tersendiri. Ya, oke. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin yang pertama agar kita Allah kasih sehat, panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan, dan ketemu lagi tahun yang akan datang. Yang kedua, niatin ya Allah, berkahi kami bulan Sya'ban, pertemukan kami bulan Ramadan, lancarkan kami rezekinya biar kuat beribadah. Yang ketiga, niatin ya Allah, mudah-mudahan semua amal-amal di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.